agenda daripada ekot pun juga itu juga agaknya terlambat nih karena pengacaranya Tamara ini memasukkan untuk jawaban dan eksepsinya itu baru minggu kemarin, sehingga terverifikasi oleh majelis hakim. Sidang yang disampaikan, memang sebetulnya juga saya melihat IG-nya Tamara itu saya cukup kaget juga, menyampaikan bahwa tanggal 23 di Selasa ini akan ada sidang. Nah, sebenarnya sidang untuk hari ini tidak ada, artinya tatap muka itu tidak ada. Yang ada itu kita masih berlaku sidang secara ekot, ya. Nah, agenda daripada ekot pun juga itu juga agaknya terlambat nih karena pengacaranya Tamara ini memasukkan untuk jawaban dan eksepsinya itu baru minggu kemarin, sehingga terverifikasi oleh majelis hakim baru hari ini saya melihat di sidang ekotnya, sehingga untuk repliknya pun juga kami akan melakukan replik itu nanti minggu depan, yaitu sekitar tanggal 30. Sehingga apa yang disampaikan di dalam IG-nya Tamara itu tidak benar, bahwa ada sidang pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti hari ini baru hasilnya apa, Pak, dari pihak? Untuk hari ini sebetulnya memasukkan agendanya itu memasukkan jawaban dan eksepsi daripada pihak Tamara, ya. Nah, untuk minggu selanjutnya agendanya adalah replik daripada penggugat. Daripada pihak Pak Fred, ya? Iya. Resepsi sendiri mungkin materinya berisi apa sih, Pak, kira-kira? Materi untuk kita melakukan repliknya ini otomatis ya kita akan menyanggah semuanya apa yang disampaikan di dalam jawaban dan eksepsinya, gitu, Mbak. Gitu. Agenda apa, Pak? Ya, untuk minggu depan sekitar tanggal 30 itu sidangnya adalah replik dari penggugat. Ya. Ekor juga? Masih ekot, ya. Berarti tatap mukanya, Pak? Tatap mukanya diprediksi itu tanggal 30, berarti tanggal 6. 6 itu nanti ada namanya duplik dari tergugat. Nah, otomatis untuk sidang tatap muka itu diperkirakan tanggal 6 tambah 7, ya berarti tanggal 13. Ya, 13 Juni, ya. Juni? Ya. 13 Juni. Tatap muka dalam agenda? Agenda otomatis menyampaikan bukti-bukti, karena tergugat menyampaikan ada eksepsi, yaitu ada di situ kompetensi absolut. Ya, mudah-mudahan tergugat menyampaikan bukti-bukti yang betul-betul valid. Ya, kalau tidak valid ya otomatis majelis hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili, memeriksa daripada gugatan yang disampaikan oleh klien kami. Nanti di tatap muka Pak Arik akan hadir, Pak, atau bagaimana? Ya, insya Allah Pak Arik nanti akan hadir ketika pas nanti persidangan terbuka, ya, untuk umum itu diperkirakan tanggal 6 atau tanggal 13. Berarti ini akan menjadi kali pertama Pak Arik bertemu dengan Ibu Tamara? Bukan sekali, sudah 2 kali, ya. Iya, sudah 2 kali. Yang pertama kapan, Pak, berarti? Yang pertama itu ketika mediasi terakhir. Ya, mediasi terakhir ternyata tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, malah sama-sama menolak untuk perdamaian, proposal dari perdamaian tersebut. Sudah ada info Pak, atau hari ini sudah konfirmasi dengan Pak Arik untuk kabar bahwa jawaban eksepsinya begini dan nanti kita akan replik seperti apa? Sudah ada komunikasi dengan Pak Arik hari ini? Kami sudah komunikasi intens, ya, kepada Pak Arik walaupun berjauhan. Nah, keinginan daripada Pak Arik tetap yaitu sebagaimana gugatan yang sudah disampaikan. Yaitu? Yang pertama, pihak daripada Tamara harus atau wajib membayar hutang yang sudah disepakati sebagaimana dalam surat pernyataan, yaitu sebesar sekitar $5.000, ya. Nah, kemudian ditambah dengan istilahnya seandainya ini digunakan untuk
usaha bisnis, yaitu sekitar kemarin sudah dibuka itu angka 4 miliar. Ya. Dalam Iya. apa itu Pak? Untuk Hotel Bukit Indah itu kan masuk juga di dalam kemarin sebetulnya masuk di dalam apa itu proposal perdamaian. Tapi sebenarnya di dalam proposal perdamaian itu nggak boleh disampaikan ini sebetulnya ya. Ya cuman karena pihak daripada tergugat memasukkan poin-poin tentang Hotel Bukit Indah yang seharusnya tidak ada ini hubungannya dengan apa istilahnya kekayaan atau peninggalan daripada almarhum berkaitan dengan yang dikatakan oleh Tamara itu katanya warisan ya. Tapi ini betul-betul gugatan yang sekarang ini gugatan Wan Prestasi yang murni soal hutang piutang yang sudah diperjanjikan dan dibuat pernyataan. Ya, memang sangat disayangkan kalau memang Tamara pada saat sekarang ini menuntut ya tentang aset yang ditinggalkan oleh almarhum dan itu sebagai peninggalan ahli waris. Nah, padahal Hotel Bukit Indah ini masih ada wujudnya dan belum dipindah tangankan atau dijual, masih akan diupayakan. Ya. Nah, sehingga ya harus bersabar kalau memang Tamara ingin mendapatkan haknya di peninggalan daripada ayahnya tersebut. Ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan gugatan Wan Prestasi dari klien kami. Kasus yang berbeda harusnya berarti. Seharusnya Tamara mengajukan kalau memang itu Tamara ingin mengambil atau meminta haknya atau peninggalan warisan dari almarhum, gugat aja klien kami. Ya. Pak Arik sebetulnya untuk menambil apa yang diminta haknya ini juga kurang begitu tepat sebetulnya ya, karena haknya itu memang harus diberikan ketika pembagian warisan. Memang itu warisan sudah dibuat, tetapi belum dibagikan. Kenapa? Karena memang menunggu hotel itu laku dijual. Kalau memang benar laku dijual pasti akan dibagikan oleh Pak Arik. Gitu. Berarti memang dalam proses penjualan ya Pak? Iya, sudah ditawarkan juga proses penjualan. Begitu juga dari Tamara saya melihat di IG-nya juga akan membantu juga untuk memasarkan supaya hotelnya itu cepat laku. Gitu. Oke. Nanti nih. Artis ini lawyer artis soalnya Pak. Mengenai Inara Pak, mungkin boleh dijelaskan prosesnya sudah seperti apa? Kalau Bapak khusus Pak pidana berarti? Pidana ya, oke. Oke, kasusnya sekarang sudah seperti apa Pak? Berkaitan dengan perkara pidana yang sudah dilakukan upaya hukum oleh Inara, ini tahapannya kan masih pemeriksaan saksi-saksi ya. Minggu kemarin sudah pemeriksaan pelapor Inara, nah sekarang saksi-saksi. Nah 2 saksi sudah diperiksa, kemudian nanti ada tinggal 1 lagi saksi yang masih belum diperiksa, sehingga kita menunggu kapan nanti saksi akan diperiksa. Tapi kita juga menunggu surat panggilan daripada penyidik Polda Metro Jaya. Gitu, ya. Untuk diingat mungkin Pak, Inara melaporkan siapa dalam dugaan apa? Untuk upaya hukum yang dilakukan oleh Inara khususnya yaitu tindak pidana dugaan perzinahan ya, sebagaimana diatur di dalam KUHP yaitu pasal 284 itu, yaitu terlapornya ini adalah saudara Virgon ya. Dan TA juga Pak? Itu nanti pengembangan dari ini ya, penyelidikan nanti ya. Berarti sudah ada info kan Pak, Virgon akan dipanggil kapan atau Nampaknya belum ada ya. Karena pemeriksaan saksi-saksi dari terlapor kan belum selesai ini ya. Sudah ada jadwal Pak kapan agenda pemanggilan selanjutnya? Agenda untuk dari saksi-saksi kita sudah jadwalkan ya. Untuk tanggalnya masih belum, karena kita saksi yang ini yang pertama ini yang ketiga ini masih menunggu waktu yang paling tepat lah gitu, karena sibuk juga ya. Mungkin kondisi Inara sekarang bagaimana Pak? Kondisi Inara kita melihat juga nampaknya sudah sudah kembali tumbuh kepercayaannya, walaupun kena prahara rumah tangganya, saya melihat juga
sudah mulai mau terbuka, kemudian bicara dengan mass media, kemudian dengan kawan-kawannya juga, ya alhamdulillah kondisinya bagus, dan psikisnya juga sudah mulai menerima kenyataan ini secara ikhlas lah gitu. Berarti kan Inara dilaporkan juga oleh TA, itu berjalan nggak sih Pak? Maksudnya sudah ada panggilan juga nggak sih atas laporan tersebut untuk Inara? Nah ini memang aneh bin ajaib, untuk laporan yang sudah dilakukan upaya hukum oleh saudara TAA ya, saudari TAA, ini sampai sekarang memang klien kami kalau memang masuk pusaran dari sebagai terlapor ya belum ada panggilan, surat panggilan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Atau bagaimana? Untuk kasus perdatanya sebenarnya saya nggak berwenang untuk menanggapi ini ya. Iya. Jadi karena ini sudah sudah dipegang oleh rekan kita. Jadi nanti bisa dipertanyakan oleh rekan kita yang pegang perdatanya gitu. Ya, memang harapan daripada tim pengacara daripada khususnya yang penanganan pidana, kami juga sebetulnya senang apabila memang ada upaya-upaya untuk berdamai atau restoratif justice ya, dan itu juga memang sebetulnya sudah diberikan pintu dibuka lebar-lebar, apalagi Kapolri juga sudah menyarankan kalau bisa memang kasus pidana itu ayo kalau bisa RJ restoratif justice dilakukan, kenapa tidak kan gitu. Nah ini kesempatan ini pun juga insya Allah klien kami juga menginginkan ada damai lah, kenapa sih ribut-ribut, toh ini kan urusan rumah tangga ya. Mudah-mudahan perkara ini juga cepat selesai lah. Sekali lagi klien kami Inara pun juga menginginkan ini ada mediasi ya. Ada berdamai lah gitu.